Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini tadi ya habis review cara menanam cabai organik biar berbuah lebat, kan pakai kulit nanas. Nah ini ada sambungannya nih, tutorial ngupas nanas supaya enak, mudah, dan nanti kulitnya bisa untuk pupuk. Nah mungkin orang-orang banyak yang doyan nanas tapi males ngupasnya. Saya kebetulan fanatik banget sama nanas. Kalau misalnya beli itu bisa 10 buah, 15 buah. Kalau ada 4 ya 4, kalau ada 8 ya 8. Cuman nanas yang paling saya suka itu adalah nanas Sunpride. Yang suka kalau di pinggir jalan ada jaring-jaringnya tuh. Nah, itu udah pasti manis. Karena dia sudah pilihan, bukan nanas muda atau nanas tua yang dicampur dipetik, enggak. Kalau Sunpride itu dia biasanya memang sudah tua, mau gede mau kecil dia pasti manis gitu. Dan ini enak banget, setiap malam pasti saya selalu bikin. Makanya kulitnya selalu saya buang ke cabai, kulitnya saya buang ke cabai hampir setiap hari. Makanya cabai di samping itu subur sekali gitu. Nah ini sedikit nyimak. Syaratnya satu yaitu pisau cutter yang harus tajam ya. Pisau biasa juga boleh, kuncinya harus tajam. Kalau enggak ntar kita capek sendiri, nggak selesai ngupasnya, yang ada ntar malah terluka begitu. Oke deh kalau gitu saya mulai ya. Sebentar set kameranya dulu. Sip, ini nanas sisa kemarin. Jadi kemarin ada 1 buah. Saya biasanya ngupas sebelah-sebelah. Nah ini sebelah udah saya kupas. Kalau misalnya sisanya itu selalu saya masukin plastik baru masukin kulkas. Nggak langsung disimpan gelondongan begini supaya kulkas kita juga bersih. Nah ini nanti plastiknya bisa kita pakai untuk nyimpen kulit buahnya. Mungkin nggak langsung besok, mungkin nggak langsung lusa, tapi bisa kita kumpulin dulu sampah organik kita di plastik ini. Nanti plastiknya ditaruh di atas tong sampah atau di samping tong sampah. Lebih bagus, lebih tebal lebih bagus, supaya kadang kalau misalnya nanas ini tajam jadi bikin plastiknya bocor, sehingga airnya nanti sayang tumpah, bececeran kemana-mana. Nah gini ya, sebentar. Ya udah pas belum angle-nya ya. Sip. Nah sudah dibelah dua lagi tengah. Jadi kita tuh kayak kupas melon aja deh. Sep. Nah, bagian ini dulu lah ya, separuh. Ya saya nggak pakai talenan, soalnya talenannya dipakai untuk mouse. Ntar beli talenan lagi. Nah ngupas kulitnya begini aja tuh, tas buang. Kalau misalnya masih ada mata dikit-dikit ya boleh dibuang lagi dikit. Nah kalau ada yang nggak suka bonggolnya bisa dibuang dengan cara seperti ini, bikin segitiga. Kalau misalnya doyan bonggolnya ya nggak apa-apa, cuci deh. Cuci baru masuk baskom. Motongnya bebas, mau gaya gede-gede atau kecil-kecil. Kalau saya lebih senang kecil-kecil. Oh ya, saya jelaskan dulu lupa. Jadi nanas itu bagian ini tangkai itu justru dia yang paling manis, kelihatan dia kuning. Tapi kalau bagian mahkota dia itu yang nggak manis. Artinya dari sini ke sini manisnya itu makin turun. Yang di sini nih yang ada kuningnya nih, ini manisnya bukan main. Makanya perhatiin deh, kalau kita beli nanas di tukang-tukang di mobil yang bukan Sunpride, dia pasti, "Bang, cobain dong." Pasti yang diiris bagian bawah sini. Kenapa? Karena ini yang bagian paling manis gitu. Ya memang itu natural. Kalau misalnya ininya sangat manis ya biasanya di sini ya nggak terlalu asam. Tapi kalau di sininya netral, nggak begitu manis, ya biasanya di sini asam banget, kecut. Gitu. Jadi ini struktur nanas ya. Kalau misalnya dilihat
Nah gitu. Jadi ini mahkota itu yang paling asam, yang manisnya paling sedikit. Yang paling manis itu di bawah, yang bagian tangkai. Yuk saya terusin dulu ya. Nah untuk bagian pantat ini, saya biasanya dibagi 3, pinggir dulu. Nah, sep. Baru nah, kulitnya. Kalau misalnya masih ada mata, ya dibuang dikit-dikit. Kalau saya tidak begitu mempersoalkan mata ya, kadang ada orang yang maunya bersih sempurna gitu, ya nggak apa-apa. Kalau saya masih ada dikit-dikit ya nggak apa-apa. Ini mata. Nah, ini kan udah kena sidik jari kita. Cuci. Cuci. Baru masuk baskom. Nah ini dibagi 2 lagi, jadi belum langsung dieksekusi. Nah, ini bonggolnya ada dikit ya, boleh dibuang. Kalau saya nggak seneng bonggol. Nah mungkin di dalam hati banyak yang berpikir, ya jelas aja gampang karena kita buang kulitnya banyak. Kalau dalam pikiran saya, daripada kita habis waktu untuk ngulitin matanya satu persatu, ya lebih baik ikhlasin aja sebagian kulitnya, betul nggak? Toh nanti kan kulitnya bisa buat pupuk juga ke cabai, balik lagi ke kita, gitu. Nah, memang kelebihannya semenjak berkebun organik ini, saya menjadi lebih ikhlas. Lebih ikhlasnya itu gimana? Kalau misalnya ada sayuran di kulkas yang nggak kemakan, mungkin nggak kemasak atau busuk, ya nggak apa-apa. Kadang hati ini jengkel, cuman ya udahlah dibuang ke kebun aja buat makanan cacing. Jadi kebun kita pun subur, gitu. Ya ini metode bertani yang sebenarnya bisa gratis loh, bisa free, asal kita bener-bener melakukan konsep organik ini secara utuh, tidak separoh-separoh. Nah ini yang bagian manisnya nih, ini yang paling saya suka, bagian manisnya. Belah dulu segini karena masih terlalu jauh. Hop. Nah, kan tebel-tebel nggak apa-apa. Kalau saya tebelin aja daripada habis waktu buat ngutil-ngutilin matanya, ya nggak. Tuh sampai habis matanya. Ya lebih enak begini. Baru buang bonggolnya. Sebelum masuk baskom jangan lupa dicuci. Nah untuk nyucinya, saya kebetulan senang sekali dengan air hujan. Setiap hujan saya selalu nampung air di galon ini. Kenapa air hujan? Air hujan itu murni, dia hasil pengembunan di atas kan, di awan. Jadi kalau di atas kertas dia lebih bagus daripada air tanah dan air pump. Kalau mau uji coba aja tes. Air hujan itu kalau kita semprot ke kaca dia nggak bikin kerak. Beda kalau air tanah dan air pump. Air tanah dan air pump itu kalau ke kaca bikin kerak. Dan air hujan bagus juga untuk pupuk atau untuk bikin POC, merendam. Kalau ada yang mau bikin POC, nanas ini bisa direndam. Nggak usah pakai gula ya. Nggak usah pakai gula karena ini gulanya udah tinggi sekali. Nggak usah pakai gula. Jadi saya lihat banyak orang yang bikin POC itu, wah gulanya dibanyak-banyakin, meledak airnya, dirijennya, bangga, pamer kemana-mana. Sebenarnya tidak terlalu bagus juga. Kenapa? Karena semakin besar ledakannya, ledakan POC itu, artinya semakin aktif si bakteri. Semakin aktif si bakteri itu belum tentu bagus. Karena apa? Si POC itu sangat asam, pH-nya sangat asam. Jadi kita kalau pakai tuh nanti agak repot. Mau pakai dikit kurang, mau pakai banyak terlalu asam. Jadi nanti tanaman malah kuning. Kalau saya malah lebih senangnya ya biarkan alam saja yang mengolahnya. Jadi ini nggak usah dibikin POC lagi, langsung taruh aja di kebun. Nanti dia akan terurai secara alami dan itu netral, tidak asam. Cacing-cacing hidup, terus mikroorganisme lain pada hidup, luwing juga hidup, dan akar pun disuplai nutrisinya secara perlahan. Itu yang nggak bisa dilakukan oleh pupuk kimia. Dia perlahan, bener-bener perlahan, sesuai hasil penguraian dari si mikroorganisme. Jadi si mikroorganisme ini kan ntar mengurai dikit-dikit. Nah makanya tanah itu bakal subur secara jangka panjang, tidak langsung.
Makanya cabai yang saya ceritakan itu awalnya memang nggak langsung bagus. Dia bagus di detik-detik terakhir saat artinya saat dia udah sustain, saat tanahnya itu udah mulai membentuk ekosistemnya sendiri, sudah membentuk rantai makanannya sendiri. Enak ya sambil ngupas nanas sedikit, saya sambil ngobrol tentang berkebun organik. Kadang kalau kulitnya ini saya cacah dikit-dikit buat monstera saya nih yang di belakang, ditaruh di potnya itu juga bisa. Nah ini ada bonggol tengah nih, kita buang. Hup. Nah ini buang aja. Set. Nah ini pisau cutternya pun harus tajam ya. Untuk penyimpanan pisau cutter pasti banyak orang yang bermasalah juga, gampang berkarat, betul nggak? Kenapa? Ya itu karena nyucinya dengan air tanah. Coba cucinya pakai air hujan atau air AC. Nah air AC juga bagus. Dia nggak akan berkarat. Paling ya hitam gini aja nih. Dia nggak berkarat tuh. Hitam. Saya lebih seneng tipis-tipis. Nah sampahnya ini kan gede-gede. Ya bisa kita kecil-kecilin supaya nanti lebih cepat terurai. Nanas ini tinggi sekali kalium loh. Jadi kalau untuk nanam cabai, nanam semangka, nanam timun, nanam tomat, ini nutrisinya udah bukan main. Padahal di pasar kulit nanas berkarung-karung dibuangin. Itu sayang banget. Dulu saya waktu awal-awal berorganik, ke pasar ngumpulin sampah buah. Nah, ini kita iris-iris. Mana nih ya yang kurang gede? Hup. 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 Nah, mana lagi? Hup. Nah, ini dia. Hup. Hup. Nah, pisau cutter cuci dulu jangan lupa. Nah, pastikan ini cuci, ini air hujan ini. Dingin sekali kalau di tangan tuh, dingin banget. Apalagi kalau dipakai untuk wudhu. Nah ini nyimpennya begini posisinya ntar. Nah plastik yang tadi kita pakai untuk mengemas si kulit. Mungkin besok akan saya bawa ke kebun untuk cabai. Nah, cukup ditabur aja. Iya kalau bisa digali lebih bagus. Jadi kebun nggak berantakan. Cuman saya kan karena cabainya pohonnya udah gede, jadi langsung tebar aja, nggak perlu dikubur, nggak apa-apa. Cuman kalau di pot bagusnya dikubur kecil-kecil supaya rapi. Jadi nggak ini, pastikan wastafel juga selalu bersih. Nah manfaat air hujan ini juga bikin wastafel awet, nggak bikin cepet kuning. Kemarin tuh saya pakai air tanah berapa bulan, wastafel langsung kuning, terus piring juga pada berkerak. Nanti saya review juga bagaimana cara menampung air hujan. Nah ini kita simpan untuk pupuk. Hup. Ya. Enak ya. Nah ini monstera saya. Yang kemarin di syuting di video pertama. Gede ya. Gede banget. Nah ini di bawah sini, ini udah banyak sampah-sampah buah. Tuh, jadi saya kubur sini. Ini kulit apa? Kulit wortel, maaf. Nah, dikubur aja biar rapi karena ini di interior kan, di dalam rumah biar rapi. Cuci tangan lagi deh. Cuci tangan lagi sebentar. Saya usahakan kalau di rumah selalu bersih. Dikit-dikit cuci tangan, dikit-dikit cuci tangan. Ya habis baterainya. Hup. Nah, dan selalu siap microfiber buat ngelap. Udah ini nanasnya kita coba. Saya tuh paling seneng yang ini, yang kuning. Nah ini yang kuning kayak gini nih. Ini tuh manis banget. Kalau beli nanas yang merek Sunpride, jangan beli di supermarket. Boleh aja beli di supermarket, cuman biasanya mahal.
Ini saya beli sekitar berat 2 kilo. Kalau di pinggir jalan langganan saya itu cuman 20.000. Kadang kalau yang 2 kilo lebih bisa 22.000, 23.000. Tapi di supermarket yang seperti ini itu bisa 40.000. Terakhir saya ke Aeon Mall itu ya memang agak mahal ya, wajar karena kan maintenance supermarket itu lebih gede. Yang 20.000 tuh yang kecil, yang sekilo kalau di supermarket. Bismillah. Manis banget. Manis banget. Saya jadi terharu, saya inget sama salah satu guru saya, Om Wisudi. Wisudi Arya Canda. Pasti di grup berkebun banyak yang kenal. Beliau juga favorit banget nanas. Nanas kayak gini ya. Om Wisudi, salam ya. Saya mau mensiarkan ilmu-ilmu bermanfaat di YouTube. Doakan saya Om Wisudi. Udah, oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.